على من أبونا وزيادنا ورجالنا وشيوخنا على من أوصى بالكتاب الإمام الغزالي العالم السلف الصالح وعلى أوصى مصنع علي شيخنا وشيخنا خاصة شيخنا أمين الزبير على هدينا أقول على حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Waqad qala, dan sungguh bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai ingat-ingatlah para manusia. Ini sabdanya Nabi. Iqilu an rabbikum, gunakanlah akalmu untuk mengenal Tuhanmu. Iqilu, menggunakan akallah kamu semuanya. An rabbikum, daripada Tuhannya kamu semuanya. Jadi kamu bertuhan, gunakan akalmu. Gunakan akalmu untuk mengenal Tuhanmu. Jadi untuk mengenal Tuhanmu berarti kita harus menggunakan akal yang sehat kita. Dan akal itu harus juga disertai dengan ilmu. Mengenal Tuhanmu dengan ilmu, ya. Ilmu untuk supaya kamu bisa mengenal Tuhanmu. Belajar ilmu tauhid. Watawasau, dan saling berwasiatlah kamu semuanya. Bil akli, juga dengan akal. Masya Allah. Kalau berwasiat juga gunakan akal, jangan gunakan nafsu. Gunakan akal kamu, jangan gunakan nafsu kamu. Kalau orang ini masalahnya akal yang sehat. Akal yang sehat itu adalah akal yang pada prinsipnya akal yang sehat itu adalah dirinya bisa mampu menggunakan, mampu melihat mana yang benar, mana yang tidak. Bisa untuk memahami, bisa untuk menilai dengan cara yang umum, ya, yang dimiliki hampir semua orang itu bisa menilai. Akal yang sehat kita ini bisa menilai. Bisa menilai kalau akal kita sehat. Makanya akal kamu itu dijaga supaya sehat. Akal kita ini gunakan supaya tetap menjadi akal yang sehat. Satu contoh, ini orang tidak pernah belajar apa-apapun juga, tidak pernah belajar, tapi karena menggunakan akal, katakanlah begitu masuk kamar, perhatikan anak satria, begitu masuk kamar yang satu bersih, rapi, harum. Terus kamu masuk ke kamar satunya jorok, tempat makannya di situ, bekas-bekas makannya, bajunya kotor-kotor ada di situ, tempatnya berhamburan. Akal kamu tidak usah belajar di sekolah kamu tidak usah bertanya sama guru kamu, tidak usah bertanya sama pembimbing kamu. Kira-kira akal kamu bisa menerima yang mana? Enak yang mana? Enak yang bersih atau enak yang jorok? Begitu juga melihat teman kamu. Kamu punya teman satunya jorok, sama teman kamu yang satunya. Kira-kira otak kamu, akal kamu bisa menerima yang baik, maka akal kamu. Cuma yang bisa merusak akal kita, bisa merusak ini adalah karena nafsu. Karena nafsu. Akalnya digunakan, tidak berfungsi. Akalnya sakit, akalnya pingsan. Ini yang menjadi masalah terbesar kita. Ya, akal yang sakit, yang macam-macam. Adalah contoh terbaiknya adalah iblis. Contoh terbaiknya, Bapak-bapak, mari silakan duduk di sini. Contoh terjeleknya itu adalah iblis. Pak Ustadz di sini, duduk di sini. Mau di sini, Pak Ustadz sini. Ngiri. Pak sini. Oh enggak, Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikudurikum, Ustaz. Sini. Jadi contoh akal yang dikuasai oleh nafsu,
yang digunakan nafsu itu adalah iblis. Ketika iblis itu apa? Ketika iblis ini disuruh apa sama Allah Subhanahu wa taala, suruh memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Terus yang digunakan bukan akal yang wong iblis, Allah yang memberi fasilitas macam siapa? Allah. Tapi tetap namanya iblis tetap membantah. Apa? Nafsunya yang digunakan. Saya ini kan lebih baik, saya ini kan lebih senior. Masa saya disuruh memberi penghormatan sama Adam junior? Ya, dibuat oleh apa sesuatu yang lebih rendah katanya. Maka ini karena nafsu. Tidak mengenal siapa yang memerintahkan, tidak mengenal siapa yang memerintahkan. Maka gunakan akal sehat kamu. Contoh yang berikutnya lagi adalah seperti contohnya Qabil Habil. Diperintahkan sama Nabi Adam, ayahnya, orang tuanya mokong membantah, bahkan kemudian timbul iri hatinya, membunuh saudara sendiri. Tidak patuh sama orang tuanya. Perhatikan, kepada kita semuanya, kalau kamu ingin hidup kamu berkah, hidup kamu damai, hidup kamu akan menjadi mulia dunia akhirat, satu, jangan sampai membantah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membantah perintahnya Allah dan Rasulullah. Yang kedua, jangan sampai membantah sama orang tua. Kecuali kalau orang tua bertentangan dengan agama. Di dalam perintah hadis Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk kalau sudah bertentangan dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang tua, nak, nggak usah mondok saja. Karena mondok perintahnya agama, perintahnya Allah dan Rasulullah. Kalau ada orang tua kok memerintahkan anaknya nggak mondok, berarti orang tua itu bertentangan dengan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Paham apa paham? Ya. Jadi yang sekarang ini menjadi permasalahan ini, akalnya tidak digunakan dengan sehat, tapi akalnya dikuasai oleh hawa nafsu. Maka oleh karena itu ini perintahnya Rasulullah SAW, iqilu an rabbikum wa tawasau bil aql. Kalau kalian memberikan wasiat juga harus dengan akal, bukan dengan nafsu, ya. Ta'rifu, maka akan mengenal kalian semua pada perkara umirtum yang diperintahkan kamu semuanya bihi dengan wa dan keranuhitum yang dilarang kamu semuanya anhu daripada wa'lamu, dan mengetahuilah sama kamu annau sesungguhnya akal. Ini di dalam tulisan kini mazdukum atau yunjidukum, yang menyelamatkan akalkum pada kamu semuanya inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian semuanya. Orang yang menggunakan akal sehatnya digunakan dengan sebaik-baiknya di dunia, maka itulah yang akan menyelamatkan kalian semuanya di sisi Tuhanmu nanti. Jadi yang penting itu jangan gunakan nafsumu, jangan digunakan nafsumu untuk mengukur untuk mengukur perilaku, ya, perilaku kamu, nasihat kamu. Ini yang menjadi masalah ini, yaitu tadi nafsunya. Ada anak sama orang tua nggak patuh. Contohnya siapa? Salah satu putranya Nabi Adam. Salah satu putranya Nabi Nuh juga nggak patuh sama orang tuanya, maka hancur hidupnya, su'ul khotimah hidupnya. Jangan sampai bantah. Sekarang ini masalah nafsu ini sekarang difasilitasi sekarang ini. Anak-anak sekarang memperturutkan hawa nafsunya. Orang tuanya, nah, jadi anak yang soleh ya, jadi anak yang solehah. Orang tua kalian, saya mau tanya kira-kira, orang tua kalian pinter main game sama rajin baca Al-Quran, kira-kira seneng mana? Tapi kalau kamu di rumah, senengnya baca Al-Quran atau main HP? Main HP, jujur itu namanya, ya. Paham apa paham? Dikasih tahu susah kalau di rumah, ya. Masya Allah. Orang tua yang benar-benar orang tua, hakikatnya benar-benar orang tua yang tahu hakikatnya hidup kehidupan, itu adalah seneng kalau putra putrinya
mengantarkan orang tuanya masuk surga. Amin Allahumma. Tapi kalau orang tua sudah memperturutkan hawa nafsu, wah kasihan anakku main HP terus, biarin aja, lagi seneng-senengnya, mau menyenangin anaknya tapi menjerumuskan. HP terus, nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Hati-hati, dalam keterangan hadis Nabi itu, semua perilaku anak-anaknya yang soleh, solehah, yang baik, seluruhnya orang tua mendapatkan hadiah pahala gara-gara punya anak soleh solehah. Tapi begitu juga kalau punya anak-anak yang ghairu soleh, anaknya jahat, ahli maksiat, suka ninggalin sholat, jarang ibadah, maka semua dosa-dosanya anak 100% juga diberikan orang tua, kalau orang tua tidak mengarahkan yang benar dulu. Kalau sudah diarahkan tidak mau mokong, ya anak sendiri itu, ya. Kalau sudah diarahkan mondok, nggak mau mondok, main HP terus dan sebagainya, dibiarin aja. Orang tuanya kalah dengan anaknya, maka semua dosa-dosa anaknya itu diberikan sama orang tuanya. Apalagi kalau sudah mati, semua dosa-dosanya anak yang dilakukan oleh anak-anaknya itu semua 100% dikirim juga ke orang tuanya, juga buat anak itu sendiri. Maka Masya Allah, gunakan akal sehat kamu. Gunakan akal sehat kamu. Paham apa paham? Anal akil man wa man uhitu man wa'lamu anna masdukum inda rabbikum. Di dalam keterangan ini apa? Keterangan hadis ini, ketahuilah bahwasanya akal sehat kamu itu yang akan menjadikan sebab menyelamatkan dirimu di sisi Tuhanmu. Wa'lamu, dan ketahuilah sama kamu, anal akilah, sesungguhnya orang yang berakal, otaknya normal, itu man seseorang atau Allah, yang taat siapa man Allah kepada Allah. Ya, ketahuilah orang yang akalnya sehat. Di dalam keterangan ini siapa? Orang yang akalnya sehat itu adalah orang yang patuh sama Allah. Itu akalnya yang sehat. Perhatikan, bukan akalnya sehat itu dia bisa macam-macam, enggak. Orang yang akalnya sehat tidak diukur. Wah, anak kamu bagaimana di sekolahnya? Wah, tuh sekolahnya ranking 1. Wah, ranking 1. Wah, pokoknya top, ranking 1. Tapi dia kok jarang sholat, tapi kok dia suka maksiat. Itu orang yang tidak berakal. Akalnya tidak sehat. Akalnya tidak sehat. Ini dalam orang yang berakal sehat itu adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa in kana, walaupun ada siapa kelihatannya jelek pandangannya, kelihatannya sederhana. Anak-anak santri ini sederhana apa tidak? Sederhana, pakainya begitu-begitu saja. Jepit kadang-kadang sebelah, kadang-kadang nyeker. Santri tidak punya, tidak berpangkat, rosal hayati tur, atau yang apa jelek juga keadaannya seperti itu. Tapi orang yang taat sama Allah katakan akil, orang yang otaknya orang yang bodoh itu apa? Man asallah. Orang yang bodoh, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya adalah man asallah, orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, mahlur Allah. Wa ingkana, walaupun ada bagus pandangannya, mobilnya ya, pakaiannya mewah, Masya Allah luar biasa, tapi maksiat kepada Allah, tidak sholat, suka maksiat, pacaran rajin, bukanya HP terus, tidak pernah buka Al-Qur'an, itu adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Masya Allah, walaupun sekolahnya naik terus, walaupun dia jabatan tinggi, orang seperti itu dinamakan orang yang jahil.
apa ini mandor azimal khatar, orang yang apa itu sangat besar kedudukannya, apa itu apa itu khatar, apa perkaranya orang itu, syarifal manzilah, yang sangat mulia kedudukannya, hasanal hay'ah, dan yang apa itu bagus apa bentuknya, fasihan itu yang bahasanya yang fasih, natuqan, dan orang yang bicaranya lancar, bicaranya bagus, hebat, luar biasa, diplomatis, tapi tidak sholat. Paham apa paham? Orang seperti itu orang yang jahil, orang yang fal qiradatu, maka utawi monyet, wal khanaziru, dan utawi khinzir, babi, aqal indallah, lebih berakal di sisi Allah, mimman asah, dibandingkan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, B2, anjing itu di sisi Allah lebih punya akal, otaknya normal, otaknya bagus dibandingkan manusia yang sudah dikasih otak normal, tidak bisa bedakan, tapi maksiat kepada Allah Subhanahu. Perhatikan itu. Kamu lebih mulia mana dengan B2? Alhamdulillah. Tapi kalau sholatnya rajin, tapi kalau kamu ibadahnya bagus, tapi kalau kamu tidak ahli maksiat, tapi kalau kamu ahli maksiat, kalau kamu suka melanggar perintahnya Allah Rasul, perintahnya orang tua, perintahnya guru, hati-hati, jangan-jangan nanti akan diturunkan summa radadnahu asfala, naudzubillah, summa naudzubillah. Wala taghtarru, jangan tertipu kamu, bi ta'zimi ahli dunya, dengan mengagungkannya orang-orang ahli dunia, iyakum, pada kamu semuanya. Fa innahum, makasnya ahli dunya itu al khasirin, termasuk orang-orang yang akan merugi. Ahli dunia itu, ya. Jangan kamu tertipu. Pokoknya katakanlah kamu jadi pejabat tinggi, kamu jadi orang kaya raya, karyawan kamu banyak, kamu dimuliakan dari orang-orang ahli dunia ini, tapi kamu ahli maksiat, jangan tertipu kamu. Kamu tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan tertipu dengan orang-orang ahli dunia. Jangan tertipu dengan orang-orang ahli dunia. Waqala, dan sungguh bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqa, utawi permulaannya pertama, khalaqa, menciptakan siapa? Allah. Itu al-aqlu, itu akal. Al-aqlu itu akal. Allah menciptakan pertama itu al-akal dulu untuk manusia ini. Yang diciptakan akal dulu. Waqala, maka bersabda siapa Allah lahu pada akal, akbil, akal, menghadaplah kamu kepadaku. Terus summa qala, apa itu? Fa'aqbala, maka akal itu langsung mau menerima untuk menerima menghadap sama Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, lantas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahu pada akal, adbir, apa itu? Membelakangilah siapa kamu, balik badanlah kamu, balik membelakangilah kamu. Fa'adbara, maka membelakang juga. Artinya tahu perintah. Sumakala, lantas berfirman siapa Allah Ta'ala Azza wa Jal, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku Allah bersumpah atas kemuliaannya Allah sendiri. Wa jalali, dan demi keagunganku, ma khalaqtu, tidak menciptakan siapa saya, khalqan, pada makhluk, akram, yang lebih mulia, alayya, atas diri saya, minka, dibandingkan denganmu, bika, denganmu, sebabmu wahai akal, akhudun, menyiksa siapa saya mau menimpakan siksaan kepada saya. Wabika, dan sebab dirimu wahai akal, u'tiya, apa itu? U'tiya, memberikan siapa saya. Wabika, sebab dirimu wahai akal, usibu, memberi pahala siapa saya. Wabika, dengan dirimu akal, sebab dirimu, mu'aqibu, menimpakan siksaan siapa saya. Maka oleh karena itu akal, gunakan akal kita ini, jangan sampai menjadi akal yang tidak sehat. Ini prinsip ngaji kita sekarang ini adalah jangan sampai digunakan akal kamu itu yang jadi akal yang tidak sehat. Atau bahasa sekarang itu, jangan sampai akal kamu lelet. Lelet ya, kasih tahu susah sekali. Ya, kasih tahu susah, itu namanya akal yang lelet. Akal yang apa itu? Akal yang tidak sehat. Nah, gunakan akal kamu. Tahu apa ini tujuan.
Pondok tujuannya ngaji, belajar ilmu agama. Di pondok malah males-males. Terus di pondok males malah memperturutkan hawa nafsu. Ini penyakitnya kita ini, memperturutkan hawa nafsu. Jangan gunakan hawa nafsu. Tujuan kamu mondok ngaji. Ngaji tujuan kamu. Nggak usah mikir yang lain. Nanti kalau kamu di pondok pikirannya, bagaimana ya negara ini ya? Wah, nanti kalau umpamanya Papua begini bagaimana? Wah, nanti kalau Presiden Jokowi nanti turun, siapa yang harus? Nggak usah sibuk itu, nggak usah urusan kamu sekarang. Yang pikiran kamu adalah ngaji. Nggak usah mikir yang lain dulu, ya. Untuk nanti belakangan. Ada waktunya. Nggak usah mikir segala macam. Enggak, sekarang waktunya di pondok untuk yang tidak akalnya tidak digunakan dengan benar. Masya Allah, ngaji di pondok bertahun-tahun enggak bisa ngaji Mas ya. Masya Allah, ini artinya enggak digunakan. Hati-hati, sebab akal kamu itulah kamu akan disiksa. Sebab akal kamu juga kamu akan diberi pahala. Maka gunakan akal kamu yang sebenar-benarnya. Jadikan akal yang sehat. Fa'ingkulta, maka jika berkata siapa kamu? Fa'ingkulta, maka jika berkata fahadal akul, maka utai ini akal. Ingkana, jika ada akal aradun, itu menjadi sifat perkara yang baru. Perkara arad. Fakaifa, maka bagaimana? Khuliqa, diciptakan akal. Qablal ajsam, sebelum adanya jisim atau tubuh kita. Akal itu diciptakan dulu oleh Allah sebelum jisim kita. Akal sudah diciptakan oleh Allah sebelum jasad kita. Faingkana, maka jika ada akal jauhar, itu adalah zat atau zat jauhar, perkara jauhar ini. Fakaifa, maka halih bagaimana yakun ada jauharon. Apa jauharon itu? Benda jauhar itu qaiman binafsi, itu bisa berdiri dengan sendirinya. La yatahayyazu, tidak membutuhkan ruang. Kata Imam Ghazali di sini, anna hadza, sesungguhnya ini min ilmil mukasyafah, daripada ilmu mukasyafah, orang yang terbuka mata batinnya. Walayaliku, tidak pantas zikruhu, apa menyebutkannya ini ilmu mukasyafah ini bi ilmil muamalah, dengan ilmu muamalah. Wa aradna, dan punya sejogati siapa ingsun, atau punya tujuan siapa kami al-an, pada saat ini, zikru ulumil muamalah, menyebutkan ilmu muamalah yang berkaitan dengan akal tadi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga anak kita, keluarga kita, muslimin muslimat menjadi orang-orang wahidat yang menggerakkan perilaku. Ya Allah, haulah walana, gerakkanlah perilaku kami semuanya, keluarga kami, anak turun kami semua, muslimin muslimat, kepada sebaik-baiknya perilaku. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak turun kami semuanya, masyarakat kami, ya Allah, min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarr. Waktu belana Allahumma sihha wal afiyah wassalam wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, ihfatna wa ahlana zurriyatana yum jamil afat wal baliyat wal makari wal aswa al kharijah min al ard wal nazila min as sama wa min jamil fitan fid dini wa min jamil afat wal baliyat wal fitan min wal baliyat min jamil fitan min jamil afat wal baliyat wal fitan min an kulli hasidin wa zalimin fasiqin hasidin wa zalimin, innaka lasna ja'alna ahlan zurriyyatan ya Allah min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atika wa asbahul izzil islam wa lakal sunnah wal jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa qabul. Al-Fatihah.